Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yaitu bagian 8 masih terkait dengan penerapan sistem persamaan linier. Pada chapter 8 ini kita akan membahas terkait dengan pengaruh kuota produksi dan pengaruh tarif serta kuota impor terhadap kesejahteraan. Jadi ada dua topik pembahasan dalam bagian 8 ini. Kita bahas dulu terkait poin A yaitu pengaruh kuota produksi terhadap kesejahteraan. Nah, kuota produksi adalah jumlah batas produksi yang dianjurkan oleh pemerintah kepada produsen dalam hal memproduksi barang yang dijual di pasar. Jadi ada anjuran kepada produsen dari pemerintah terkait dengan pembatasan jumlah produksi suatu barang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya diberlakukan kuota produksi adalah untuk membatasi produk beredar di pasar sehingga harga jual produk bisa berada di atas harga keseimbangan. Nah, hal semacam ini biasanya dilakukan oleh pemerintah tujuannya untuk melindungi produsen itu sendiri. Karena apa? Jika produk itu terlalu banyak di pasar, otomatis akan membuat harga tersebut atau harga komoditi tersebut jatuh. Oleh karena itu, agar harganya itu berada di atas harga keseimbangan pasar, disarankan untuk adanya pembatasan kuota produksi. Pemberlakuan kuota produksi harus melalui mekanisme dan perhitungan yang matang agar harga jual produk di pasar bisa tepat. Jadi nanti ada perhitungannya, kuota produksinya. Perubahan harga produk di atas harga keseimbangan pasar juga berpengaruh pada konsumen di pasar, khususnya pada jumlah surplus konsumen yang berkurang karena naiknya harga produk. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa jika adanya pembatasan kuota ini mengakibatkan harga jual produk berada di atas harga keseimbangan pasar, otomatis harganya bisa dikatakan tidak murah atau tidak terlalu murah, sehingga surplus konsumennya akan berkurang. Konsumen yang bisa menjangkaunya akan terbatas. Nah, selain itu, kebijakan ini juga memunculkan kerugian bobot mati atau DWL. Sebagai contoh, nah ini adalah bentuk kurvanya, kuota produksi. Ini hampir sama seperti yang terkait dengan ekspor impor kemarin. Di sini ada titik keseimbangan pasarnya E, H, P. Kemudian ini adalah keseimbangan barunya, HIS, PS. Berada di sini. Untuk cara perhitungannya, sebelum dan sudah penetapan kuota produksi, itu semacam ini. Konsepnya sama seperti pada chapter kita sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Contoh, diketahui fungsi permintaan dan penawaran produk X, Y, Z adalah PD sama dengan 140 min 6 Hi dan PS sama dengan 40 plus 4 Hi. Apabila pemerintah menetapkan jumlah kuota produksi sebanyak 8 unit produk, maka carilah berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum adanya penetapan kuota oleh pemerintah. B. Berapa harga yang dibayar konsumen setelah penetapan kuota? C. Hitunglah besarnya perubahan pada surplus konsumen dan surplus produsen. D. Hitunglah besarnya perubahan kesejahteraan total. Dan E. Hitunglah kerugian bobot matinya. Oke. Kita cari yang A dulu, yaitu keseimbangan pasar sebelum adanya penetapan kuota. Formulanya sama, rumusnya sama, cara pengerjaannya sama, yaitu menggunakan syarat keseimbangan pasar. PD sama dengan PS. 140 min 6 Hi sama dengan 40 plus 4 Hi. Kita operasionalkan perhitungannya, ketemu Hi sama dengan 10. Substitusikan nilai Hi 10 ke dalam persamaan permintaan. PD sama dengan 140 min 6 Hi. PD-nya ketemu 80 sehingga ketemu jawaban E atau keseimbangan pasar sebelum adanya kuota yaitu 10,80. Selanjutnya yang poin B. Jika kuota produksi dibatasi 8 unit berarti Hi, kuantitinya 8. Maka harga yang dibayar konsumen adalah, kita substitusikan nilai Hi 8 ke dalam persamaan permintaan. PD sama dengan 140 min 6 Hi, Hi-nya digantikan 8.
6 kalikan 8, 48. 140 min 48 ketemunya adalah 92. Berarti, perhatikan bahwa harga sebelum kuota produksi adalah P sama dengan 80. P-nya 80 ini, P-nya 80. Harga sebelum adanya kuota 80, harga setelah adanya kuota menjadi 92, artinya naik. Harga berada di atas keseimbangan pasar E. Berarti sesuai dengan konsep yang saya jelaskan di awal. Berarti delta P-nya adalah 12. Kenaikan harganya adalah 12. C untuk poin C, D, dan E dapat dijelaskan pada gambar tabel berikut. Ini caranya sama seperti chapter sebelumnya. Kita menghitung menggunakan seperti rumus persegi panjang, segitiga. Caranya kita menggambar dulu. Lah untuk menggambar kita misalkan dulu ada persamaan PD, kita misalkan P sama dengan 0 dan H sama dengan 0. Nanti ketemu titik koordinatnya. PS pun juga sama. PS 40 plus 4H kita misalkan P sama dengan 0 dan H sama dengan 0. Nanti ketemu dua koordinatnya. Nah, gambarnya adalah semacam ini. Ini tadi keseimbangan pasar di E10,80. Sekarang keseimbangan setelah adanya kuota di 92, harganya 92. Nanti kalian kalau bisa menggunakan kertas tabel, kalian bisa menarik garis di sini untuk mencari nilai H-nya. Nah, ini tabel yang kalian bisa gunakan untuk menghitung formulanya. Cara perhitungannya sama seperti di buku kalian. Kalian bisa pakai ini. Nah, ini. Gunakan rumus ini. Ini kurang lebih kalian menggunakan rumus segitiga dan persegi panjang. Semacam ini, tinggal menggabung-gabungkan saja. Ketemunya di sini 108 untuk surplus konsumennya, untuk surplus produsennya adalah 136, dan kesejahteraan total setelah penerapan kuota 528, dan kerugian bobot matinya adalah 28. Sangat mudah dan simpel. Kalian tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Syaratnya adalah gambar kalian ini betul. Kalau gambar kalian ini salah, otomatis angka yang akan kalian masukkan pun juga salah. Selanjutnya adalah tarif dan kuota impor terhadap kesejahteraan. Nah, impor itu juga ada batasnya. Yang namanya impor, kita memasukkan barang dari luar, itu pasti dikenakan tarif atau biaya impor. Contoh, kalian beli handphone yang diproduksi dari luar negeri, ataupun kendaraan mobil misalkan, dari luar negeri, itu pasti ketika dibawa ke Indonesia, itu dikenakan bea atau tarif pajak. Nah, impor pun juga ada kuotanya. Contoh ketika pemerintah Indonesia melakukan impor beras, impor gula, itu pun juga ada kuotanya. Karena apa? Jangan sampai impor itu terlalu banyak sehingga membanjiri barangnya, membanjiri pasar dalam negeri sehingga harga dalam negeri anjlok, ataupun kuotanya itu, kuota impornya terlalu sedikit mengakibatkan harga komoditi di dalam negeri itu menjadi naik. Itulah pentingnya kuota impor. Ini juga bisa mempengaruhi kesejahteraan. Jika impor itu kuotanya terlalu banyak, itu bisa menyebabkan harga jatuh. Jika kuota impornya terlalu sedikit, itu juga menyebabkan harga itu melambung tinggi. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Untuk perhitungannya pun sama. Kita masih menggunakan tabel semacam ini. Sebelum penerapan tarif dan setelah penerapan tarif. Ini adalah impor dengan tarif, gambar untuk impor dengan tarif. Sementara ini adalah impor dengan kuota. Nih, berarti ini ada dua. Tarif dan kuota impor. Saya langsung ke contoh untuk lebih pahamnya. Diketahui fungsi permintaan dalam negeri dari produk olahan ikan laut adalah PD sama dengan 150.000 min 3H. Dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 50.000 plus 2H.
P adalah harga dalam rupiah, sementara Q adalah jumlah dalam kilogram. Jika diketahui harga pasar internasional atau pasar bebas produk tersebut adalah 60.000, kemudian pemerintah mengenakan tarif sebesar 10.000 per kilogram terhadap produk tersebut, maka A, berapakah banyak kilogram produk olahan laut tersebut yang akan diimpor? B, berapa besar perubahan surplus konsumen dan surplus produsen? C, berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah dari tarif 10.000 per kilogram yang dikenakan atas produk olahan ikan laut tersebut? Kita cari dulu yang A, banyaknya kilogram yang akan diimpor. Syarat keseimbangan pasar sama, PD sama dengan PS. 150.000 min 3Q sama dengan 50.000 plus 2Q. Ketemu nilai Q-nya sama dengan 20.000, dan kita substitusikan Q sama dengan 20.000, ketemu nilai PD-nya adalah 90.000. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar tersebut adalah 20.000, 90.000. Q-nya harganya 20.000, kuotanya adalah 20.000, harganya 90.000 untuk price-nya. Untuk poin B dan C bisa dilihat pada gambar dan tabel berikut. Sebelum menggambar, sama seperti cara-cara sebelumnya, kita misalkan P sama dengan 0, Q sama dengan 0 untuk persamaan PD, dan P sama dengan 0 serta Q sama dengan 0 untuk persamaan PS. Nah, kita gambar semacam ini. Ini ada gambar A, B, B-nya sampai sini ya. Ini B-nya saya taruh di sini, berarti B-nya sampai sini. Kalian bisa melihat di buku kalian juga. C, D-nya itu ini. F, F-nya sampai segitiga ini. Jadi ini. Ini F1, yang kecil ini F1. Sementara segitiga yang paling sebelah ini adalah G. Ini adalah H. Semacam itu. Nah, untuk perhitungannya, seperti yang saya jelaskan di konsep teori tadi, di awal tadi. Ini, ketemu surplus konsumennya adalah min 350 juta, surplus produsennya adalah 100 juta, perusahaan pemegang kuota adalah 100 juta, kesejahteraan totalnya setelah penerapan kuota adalah 1,25 M, dan DWL-nya adalah ini, min 150 juta kerugian bobot matinya. Itu untuk contoh tarif kuota. Cara perhitungannya sama, sangat mudah. Nah, selanjutnya adalah contoh latihan soal. Ini bisa kalian kerjakan. Kalian kerjakan yang ini. Untuk kalian yang memiliki NIM ganjil, silahkan kalian kerjakan nomor 1 KW1 ini. Ini frustnya. Untuk kalian yang nomor genap, silahkan kalian kerjakan yang nomor 1 KW2. Ini contoh soalnya. Yang ditanyakan adalah ini. A sampai E. Silakan seperti biasa kalian kerjakan dalam kertas folio, dikumpulkan besok sebelum UAS. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WA Group. Saya akhiri penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.